Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Murtafiati Zahro, guru SMP Negeri 21 Kota Malang, CGP Angkatan 7. Perkenankan, kami akan mendemonstrasikan terkait dengan demonstrasi kontekstual modul 1.2 mengenai nilai dan peran guru penggerak. Seperti yang kita ketahui bersama, nilai guru penggerak adalah berpihak pada peserta didik, inovatif, kolaboratif, mandiri, dan reflektif. Selain nilai, guru penggerak harus memiliki peran. Yang pertama adalah sebagai pemimpin pembelajaran, coach bagi guru lain, pendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, serta penggerak komunitas praktisi. Dari nilai dan peran tersebut, bagaimana gambaran saya 3 tahun ke depan setelah menjadi guru penggerak, maka akan saya sampaikan sebagai berikut. Pada nilai mandiri, guru penggerak dituntut untuk dapat mampu mendorong dirinya untuk selalu berkreatif, berinovatif, dan untuk mengerjakan sesuatu terkait dengan perubahan apa yang diinginkan, serta secara mandiri mampu menumbuhkan motivasi pada dirinya membuat perubahan dan mengembangkan dirinya tanpa harus menunggu adanya pelatihan. Yang sudah saya lakukan adalah yang pertama, saya aktif di MGMP PPKN Kota Malang yang termasuk dalam komunitas belajar, terdaftar di platform Merdeka Mengajar sebagai komunitas penggerak. Dan saya sudah aktif pada instruktur program sekolah penggerak di Angkatan 1, serta narasumber beberapa kegiatan seperti PKB, guru pembelajar, dan yang lain sebagainya sebagai modal dalam saya menguasai materi baik itu pedagogik maupun profesional sehingga saya bisa menguasai karakteristik peserta didik saya untuk mewujudkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Yang tak kalah penting, saya juga mengikuti beberapa diklat sebagai pengembangan diri saya. Salah satunya adalah diklat ke luar negeri sebagai wujud bahwa saya harus bisa mengembangkan pembelajaran HOTS. Diklat ini dilakukan di Monash University, Australia. Selain diklat tersebut, saya juga mengikuti diklat yang lain dalam mewujudkan pembelajaran yang berdiferensiasi, seperti mengikuti penyusunan naskah dalam membuat video, modul pembelajaran, dan lain sebagainya. Harapannya, dengan nilai mandiri ini di tahun pertama, saya harus mampu mendorong diri saya sendiri untuk melakukan aksi. Bagaimana saya mengambil tanggung jawab ini atas segala apa yang terjadi pada diri saya dan orang lain. Dan memotivasi diri saya tanpa harus menunggu adanya pelatihan. Hingga saya harus aktif di PMM, platform Merdeka Mengajar, Guru Berbagi, ataupun aplikasi yang lain sehingga dapat menggerakkan teman-teman guru sejawat. Di tahun yang kedua, dengan pengembangan tersebut, maka dengan kesadaran saya melakukan aksi dan tanggung jawab dalam mewujudkan pengembangan hasil pelatihan, melakukan sosialisasi serta membuat modul, video pembelajaran, menulis jurnal dan artikel dalam mewujudkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Tahun yang ketiga, saya akan mewujudkan sistem di mana dapat menggerakkan diri saya sendiri dan menggerakkan orang lain untuk mewujudkan bagaimana aksi dan tanggung jawab itu serta mengembangkan pelatihan tanpa harus menunggu aba-aba. Nilai berikutnya adalah nilai reflektif. Yang sudah saya lakukan adalah melakukan evaluasi diri pada pembelajaran, mengajak murid untuk menggali makna, melakukan refleksi, dan yang tak kalah penting adalah saya meminta umpan balik untuk teman sejawat dari proses pembelajaran yang telah saya lakukan. Setelah itu, saya juga melakukan tindak lanjut dari hasil evaluasi tersebut. Sehingga untuk nilai di reflektif ini, ketika saya menjadi guru penggerak, maka di tahun yang pertama saya harus melakukan evaluasi terhadap apa saja yang sudah baik, serta apa yang perlu dikembangkan. Meminta dan menerima umpan balik dari teman-teman sejawat dengan legowo, memaknai pengalaman yang terjadi di sekeliling saya.
Dan di tahun kedua, sehingga saya membiasakan diri saya dengan penuh kesadaran untuk mengevaluasi, meminta umpan balik dari orang-orang di sekeliling saya, serta memaknai pengalaman yang terjadi di sekeliling. Di tahun ketiga, saya sudah berpikir sistemik. Bagaimana memahami perubahan ini, berpikir aset, adanya keselarasan, sehingga dapat mengembangkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan mewujudkan profil pelajar Pancasila. Dan yang tak kalah penting adalah nilai kolaboratif. Pada nilai ini yang sudah saya lakukan adalah saya sudah bekerja sama dengan peserta didik, dengan guru atau teman sejawat, serta dengan orang tua dan pemangku kepentingan dalam mewujudkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik sesuai dengan bakat minat mereka dan menyesuaikan dengan kodrat alam serta kodrat zaman. Sehingga untuk nilai kolaboratif ini setelah saya menjadi guru penggerak di tahun yang pertama, maka saya bersama-sama dengan guru lain mencari solusi permasalahan yang ditemui anak didik baik masalah akademik maupun non-akademik, serta kerjasama dengan guru dalam melakukan pembelajaran dan media yang berpusat pada peserta didik. Hal ini juga tak kalah penting, juga bekerja sama dengan stakeholder yang ada dan bersama orang tua. Pada nilai kolaboratif ini di tahun yang kedua setelah saya menjadi guru penggerak, saya akan membiasakan kolaborasi ini baik dengan peserta didik, guru, orang tua, stakeholder dalam mewujudkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Dan di tahun yang ketiga, dengan kolaborasi ini baik peserta didik, guru, orang tua, dan stakeholder sehingga sudah melakukan pembudayaan dan tersistem untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila yang memiliki kecakapan abad 21. Selain nilai tersebut, yaitu nilai berikutnya adalah nilai inovatif. Pada nilai inovatif ini yang sudah saya lakukan adalah saya telah memiliki atau menggunakan media-media pembelajaran yang menyenangkan, merancang pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dengan melakukan diskusi, menyusun modul pembelajaran, dan melakukan pembelajaran blended learning dalam mewujudkan kecakapan abad 21, seperti menggunakan Google Classroom. Ketika nanti saya menjadi guru penggerak, maka dalam nilai inovatif ini di tahun yang pertama, saya akan merancang pembelajaran sesuai dengan karakteristik peserta didik dengan melakukan diagnostik terlebih dahulu, baik itu kognitif maupun non-kognitif, dan membuat media sesuai dengan potensi yang ada di lingkungan sekitar sekolah kami, melakukan pembelajaran berbasis Moodle dengan mengembangkan pembelajaran aplikasi-aplikasi yang lain dalam mewujudkan peserta didik. Dan yang tak kalah penting adalah mendorong peserta didik untuk menuangkan karya terbaiknya dalam mewujudkan kecakapan abad 21. Tahun yang kedua, di nilai inovatif ini, maka yang saya lakukan adalah membiasakan diri untuk merancang dan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dan berkolaborasi dengan teman sejawat, serta membiasakan untuk menggunakan media IT. Karena yang tak kalah penting adalah bagaimana kita menyesuaikan dengan kodrat zaman anak dan melakukan kolaborasi dengan stakeholder dalam menyediakan Unity V atau WiFi dalam mendukung pembelajaran berbasis e-learning dan mendorong siswa, membiasakan siswa untuk menuangkan karya terbaiknya. Hingga di tahun ketiga, hal ini sudah membudaya. Bagaimana saya merancang, bagaimana saya melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dan membudayakan pembelajaran berbasis IT untuk mendukung keterampilan abad 21 dan peserta didik saya sudah terbiasa dan membudayakan menuangkan ide-ide terbaiknya dalam karya yang bertanggung jawab sehingga terciptanya pembelajaran hybrid learning dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nilai-nilai yang di atas yang tak kalah penting adalah nilai berpihak pada peserta didik. Dalam nilai ini, peserta didik dapat diberikan peluang seperti berkarya, memilih sumber belajar, jenis produk, media belajar, dan mengembangkan bagaimana kita sebagai guru untuk menuntun sesuai dengan minat dan bakat mereka, sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman mereka tanpa harus memaksa mereka. Yang sudah saya lakukan terkait dengan berpihak pada peserta didik adalah memberikan peluang kepada peserta didik untuk memilih jenis produk mereka produk hasil pembelajaran yang mereka sukai, menerapkan media sesuai dengan karakteristik peserta didik.
Sehingga di tahun yang pertama yang akan saya lakukan setelah saya menjadi guru penggerak, maka saya akan melakukan diagnostik awal, baik itu kognitif maupun non-kognitif, memberikan peluang kepada peserta didik untuk memilih pembelajaran sehingga ini mendukung pembelajaran yang berdiferensiasi. Dan yang tak kalah penting adalah pembelajaran yang menerapkan literasi dan numerasi dan keterampilan abad 21. Dan target saya di tahun yang kedua nantinya saya akan melakukan pembiasaan dalam melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi, berkolaborasi dengan stakeholder yang ada dalam mewujudkan ekstrakurikuler sesuai dengan bakat minat yang mereka miliki, serta membiasakan anak untuk memiliki kecakapan abad 21 sehingga mereka memiliki keterampilan. Dan di tahun yang ketiga saya akan membudayakan. Karena di tahun yang kedua sudah membiasakan, maka di tahun yang ketiga, maka hal ini akan membudaya. Guru dan peserta didik menerapkan, mengembangkan pembelajaran berdiferensiasi, dan yang tak kalah penting, guru dan murid atau peserta didik sadar untuk berliterasi, bernumerasi secara kontekstual, dan siswa atau peserta didik dengan penuh kesadaran memiliki kecakapan abad 21. Dengan nilai-nilai yang nantinya bagaimana saya menjadi guru penggerak di tahun pertama, kedua, dan ketiga, harapannya saya akan mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada peserta didik, bagaimana saya mengembangkan nilai-nilai menjadi guru penggerak dan peran menjadi guru penggerak. Selain itu, bagaimana saya nantinya menjadi pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, coach bagi guru lain, dan mendorong kolaborasi dalam mewujudkan kepemimpinan murid. Jika dikaitkan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak ini luar biasa, karena di sini guru bisa menjadi teladan dan motivasi dan berdaya atau merdeka. Nilai yang dapat muncul dalam individu untuk menumbuhkan nilai-nilai positif terutama pada peserta didik sehingga memberikan bukti kuat antara nilai dan peran guru penggerak serta filosofi Ki Hajar Dewantara yang tidak dapat dipisahkan. Sekian dari saya, terima kasih, mohon maaf, tetap semangat.